Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah kaum muslimin dan para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di kajian pagi yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang insyaallah akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ustaz Syahrul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau pada saat ini sudah berada di samping saya. Kita sapa terlebih dahulu. Ustaz, Assalamualaikum, bagaimana kabar? Baik Ustaz ya. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, insyaallah nanti di sesi pertama Ustaz akan menyampaikan materi hadis ke-236. Kemudian di sesi kedua kita akan mengundang Anda, mengajak Anda untuk berinteraktif di nomor telepon 0811-900-7912 untuk layanan telepon atau di WhatsApp di 0811-900-7913. Baik, kita langsung saja ke sesi pertama yaitu sesi materi. Silakan kepada Ustaz Fadhil Masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah subuh hari ini kita kembali berkumpul dalam kajian hadis kita, yaitu hadis tentang adab yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini terkadang ada hadis-hadis yang lemah dan juga ada hadis-hadis yang sahih. Maka Imam Bukhari itu memiliki karya fenomenal yang disebut dengan Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ini tidak kita ragukan, isinya semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Ya, ulama sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Adapun kitab yang ada di hadapan kita yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad buah karya Imam Bukhari juga tidak semuanya hadis-hadis yang sahih. Ada beberapa hadis yang lemah yang beliau kumpulkan dalam kitab ini. Di antara yang lemah yang dalam kitab Adabul Mufrad, hadis nomor 235. Ini sanadnya adalah sanad yang lemah karena ada an-anah dari Al-A'mash. Maka tidak kita baca dan kita lanjutkan hadis nomor 236 ya, karena 235 hadis yang lemah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah babun al-khuruju ila ad-dai'ah. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah qala haddatsana Hisham ad-Dastawai an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah qala ataitu Aba Sa'idin al-Khudri wa kana li sadiqan faqultu alla takhruju bina ila an-nakhli fa kharaja wa alayhi khamisatun lahu. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan bab al-khuruj ila dai'ah, bab keluar menuju ladang. Pakai itu ladang pertanian atau ladang kebun, ya, bab keluar menuju ladang. Telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadalah
telah menceritakan pada kami Hisham Ad-Dastawai dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah, dia mengatakan, aku mendatangi Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat yang mulia, dan aku memiliki teman, ya, jadi datangnya mereka berdua. Aku berkata kepada Abu Sa'id, tidakkah engkau keluar ikut bersama kami menuju ladang kurma, ya, ladang kurma. Maka Abu Sa'id pun keluar dan beliau memakai gamis miliknya. Hadis yang mulia ini, ya, memberikan beberapa pelajaran pada kita. Yang pertama, para sahabat mereka pun keluar ke kebun-kebun, ke ladang-ladang, ya, untuk menanam, untuk bekerja dan mencari nafkah. Hal ini tidaklah tercela bagi seorang sahabat yang mereka sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sudah dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Seorang muslim hendaklah berusaha, bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhannya di dunia sebagai bekal di akhirat. Kemuliaan para sahabat tidak menghalangi mereka untuk bekerja, baik itu di kebun atau di ladang. Kebun yang saat itu ada di zaman Nabi SAW umumnya adalah kebun kurma yang butuh perawatan, yang butuh perhatian. Ya, karena kurma itu kan harus tumbuh, dan biasanya tumbuh di musim-musim yang panas, ya. Harus disirami, ya, harus diairi dan sebagainya. Maka ketika kita pergi ke ladang, pergi ke sawah, pergi ke kebun, itu dalam rangka kita menjalani perintah Allah SWT untuk mencari nafkah, untuk menafkahi keluarga, istri dan anak. Nah, itu bukan satu hal yang tercela, bahkan satu kewajiban bagi seorang suami mencari nafkah. Kalau zaman sekarang mungkin seorang muslim keluarnya kemana? Ke pabrik, kemana lagi? Ke kantor, ya, atau dia ke pasar untuk belanja, persiapan buka warung. Bukan satu hal yang tercela, karena Islam memerintahkan para suami untuk bekerja dalam rangka mencari nafkah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, apa yang kita berikan untuk istri dan anak kita, sampai suapan nasi, ya, kata Nabi SAW, sampai satu suap nasi yang engkau berikan di mulut istrimu, itu akan bernilai sedekah kalau kita niatkan dalam rangka menjalankan perintah Allah SWT kepada para suami yang memang wajib memberi nafkah. Ya, jadi sedekah itu luas, sampai apa yang kita berikan untuk istri kita adalah sedekah. Maka wahai para suami, luruskan niat kita. Ketika berangkat ke kantor, berangkat ke pabrik, berangkat ke ladang, berangkat ke kebun, berangkat ke sawah, ya, maka jadikan niat kita keluar ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, dalam rangka menjalankan perintah Allah, memberi nafkah kepada keluarga. Jangan niat kita kerja itu hanya untuk mengumpulkan dunia yang fana ini, hanya untuk mengumpulkan bagian dunia yang hina ini. Tidak. Bagaimana kerja keras kita, keringat kita berbuah pahala di sisi Allah, di antaranya adalah membaguskan niat. Dan dalam hadis ini menunjukkan bagaimana para sahabat, ya, dengan kemuliaan mereka pun bekerja. Ini membantah sebagian kalangan yang ingin tercukupi kebutuhannya tapi santai-santai di rumah. Ingin bisa makan sebulan, anak sekolah biayanya bisa tercukupi, kontrakan rumah bisa terbayar, tapi tidak mau kerja keras. Hanya santai di rumah. Main apa? Main burung. Main apa lagi? Main batu akik. Ya. Main apa lagi? Main HP. Tidak mau kerja keras, hanya ingin santai mengharapkan rizki turun dari langit. Tidak mungkin. Karena kalau kita ingin dapat rizki dari langit, kerjalah, carilah rizki itu. Allah berfirman, "Fabtagu indallahi rizqa." Carilah rizki itu dari sisi Allah, bukan cari rizkinya dengan santai-santai di rumah. Maka para suami, kondisi pandemi kita yang belum selesai bukan alasan untuk berpangku tangan, bukan alasan untuk bersantai-santai.
Pintu rezeki itu terbuka lebar, asal kita mau cari atau tidak. Lihatlah para sahabat, mereka keluar ke ladang, ke kebun kurma, ya. Ini. Dan itu bukan satu hal yang tercela, walaupun dia orang yang mulia misalkan. Dengan keilmuannya, ya, dengan kesolehannya, ini tidak menghalangi kita untuk menjalankan perintah Allah berupa mencari nafkah. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bolehnya menjadikan sebagian manusia sebagai teman akrab. Ya, sebagaimana ucapan Abu Salamah, dan saya punya teman untuk mendatangi beliau. Maka mencari teman-teman yang baik, yang punya ilmu, punya keutamaan, kejujuran sebagai teman akrab kita, hal itu tidaklah tercela, bahkan anjuran. Nabi menganjurkan kita agar berteman dengan teman-teman yang apa? Yang baik dan soleh. Ya, permisalan mereka bagaikan penjual minyak wangi. Kita akan terkena baunya. Kalau kita tidak beli minyak wanginya, minimal wanginya itu akan kita dapat. Teman-teman soleh itu dapat meluruskan kita ketika kita keliru, mengingatkan kita ketika lalai. Ya, ini nikmatnya punya teman akrab yang dia adalah teman yang baik, teman yang soleh. Dan teman akrab ini yang baik dan soleh, kalau kita mencintainya karena Allah, maka akan menjadi salah satu sebab mendapat naungan pada hari kiamat. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, matahari mendekat, kurang lebih berjarak 1 mil di atas kepala manusia, maka tidak ada tempat berteduh kecuali tempat berteduh yang telah Allah siapkan. Yang masuk ke tempat yang telah Allah siapkan ini, tempat untuk berteduh ini, tidak semua orang, hanya 7 golongan. Di antara 7 golongan ini adalah warajulani tahabba fillah, 2 orang yang bersahabat, mereka saling mencintai karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Maka kaum muslimin, kalau di dunia ini kita punya teman akrab, yang teman akrab ini kita jadikan tempat sharing untuk saling mengingatkan, ya, saling membangkitkan semangat, maka ini akan membawa pertemanan yang abadi sampai nanti di padang mahsyar. Allahu Akbar. Betapa nikmatnya. Tapi teman akrab ini jangan ditambahi belakangnya teman akrab tapi mesra. Ini bahaya, ya. Teman akrab tapi mesra. TTM. Teman tapi mesra. Kalau teman tapi mesra ini bisa berbahaya, lebih baik dihalalkan, ya, disahkan, dihalalkan atau diselesaikan. Maksudnya diselesaikan, ya sudah, daripada bermesra-mesraan tidak halal, lebih baik diputuskan, ya. Ini. Maka kaum muslimin dengan Allah, hadis ini menunjukkan bolehnya kita memiliki teman akrab di antara sebagian manusia yang kita kenal. Nah, hadis ini juga memberikan pelajaran bagi kita. Hadis ini hendaklah seorang muslim berhias dengan apa yang dia punya berupa pakaian dan memakai pakaian yang kebanggaannya yang dia miliki untuk menutupi aurat. Abu Sa'id keluar ke ladang memakai komis, ya, gamis yang dia punya. Maka seorang muslim hendaklah berhias dengan pakaian yang dia miliki, apalagi di hari Jumat seperti hari ini. Ya, anjuran dari Rasul SAW, apabila keluar sholat Jumat, Nabi memiliki pakaian spesial. Ya, Rasulullah itu kalau momen-momen Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, itu pakaiannya spesial. Yang beliau punya, itu yang beliau pakai. Ya, tidak harus baru, tapi hanya dipakai dalam momen spesial. Maka kita memakai baju bagus, satu hal yang dianjurkan, dalam rangka menampakkan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman, "Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddis." Dan adapun terhadap nikmat Rabbmu fahaddis, maka tampakkanlah. Kita pakai baju bagus, bermerek misalkan, tidak ada masalah kalau 1-2 dalam rangka menampakkan nikmat Allah SWT. Dan Allah itu senang ketika Allah memberikan nikmat pada kita, kemudian kita tampakkan nikmat tersebut. Ya. Dan itu bukan termasuk kesombongan. Ketika ada salah seorang sahabat mengeluh kepada Rasul SAW, "Wahai Rasulullah, si fulan, si A itu senang pakai sandal bagus, pakai baju bagus,
Ya, itu sebuah kesombongan. Kata Nabi, bukan sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, itu baru sombong. Kalau cuma pakai baju bagus, sendal bagus, bukan sombong. Karena kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan Allah menyenangi keindahan. Maka para suami janganlah tampil aut-autan. Tahu aut-autan? Rambut tidak disisir, jenggot dibiarkan, ya, berkeliaran kemana-mana, ya. Dirapihkan maksudnya disisir, ya, rambutnya disemir, jangan biarkan terkual-kual, tidak dicukur misalkan. Rapih. Kalau rapih dilihatnya juga enak, ya. Kumis dicukur, jangan minum kopi nyangkut semua di kumis, ya. Ini, jadi seorang itu harus indah, rapih. Maka ketika laki-laki misalkan tampil rapi, istrinya juga rapi, itulah berarti mengamalkan ajaran Islam. Maka Islam tidak melarang seorang untuk tampil cantik, apalagi zaman sekarang tampil glowing misalkan, boleh-boleh saja. Ya, nanti kita bahas di pembahasan pada tempatnya. Hadis nomor 237. Haddatsana Muhammad bin Sallam, akhbarana Muhammad bin Fudail bin Ghazwan, an Mughirata an Ummi Musa qalat, sami'tu Aliyan salawatullahi alaihi yaqul, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'udin an yas'ada syajaratan fayatiyahu minha bi syai'in. Fanadhara ashabuhu ila saki Abdullah fadahiku min humusyati saqaihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tathakun, la rijlu Abdillah athqalu fil mizani min Uhud. Aku mendengar dari Ummu Musa, aku mendengar Ali radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku mendengar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik sebuah pohon agar beliau mengambilkan sesuatu dari pohon itu. Ya, Nabi menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk naik pohon agar mengambil buah sesuatu dari pohon tersebut. Maka para sahabat melihat ketika Abdullah bin Mas'ud ini naik pohon, melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud, ya. Mereka melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud kemudian tertawa. Kenapa mereka menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Karena kecilnya betis beliau, kurus, ya. Melihat hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda, ma tathakun, apa yang membuat kalian tertawa? Ya, kenapa melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud yang tersingkap kecil naik pohon kalian malah tertawa? Apa yang membuat kalian tertawa? Ma tathakun. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh kaki betis, kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di timbangan nanti di hari kiamat daripada gunung Uhud. Ya, Rasulullah mengatakan, sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud, betisnya ini yang walaupun kecil, kakinya kecil, lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Nah, di sini derajatnya sahihun li ghairi, sahih li ghairi. Ya, bahwa Rasulullah SAW terkadang memerintahkan sebagian sahabat untuk melakukan sesuatu. Di antara yang diperintahkan dalam hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud untuk naik pohon. Ya. Kemudian ketika naik pohon pastilah akan kelihatan betisnya. Para sahabat tertawa karena betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Abdullah bin Mas'ud, sungguh ya kakinya Abdullah bin Mas'ud nanti kalau ditimbang di hari kiamat dia lebih berat daripada gunung Uhud. Hadis ini memberikan beberapa pelajaran yang mulia, pelajaran yang baik kepada kita. Yang pertama, hadis ini berisi tentang keutamaan seorang sahabat yang mulia, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Beliau Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk sahabat yang faqih dalam ilmu, yang dalam,
Bahkan Abdullah bin Mas'ud itu kalau berbicara, ucapannya itu mirip dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jika bersabda dalam hadis, kalimatnya ringkas tapi maknanya dalam. Bagaimana Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, amalan itu tergantung niatnya. Allahu Akbar. Ini kan ringkas. Amalan itu tergantung niatnya. Tapi kalau dikaji kalimat ini, amalan itu tergantung niatnya, sangat dalam. Sangat luas penjelasannya. Begitupun Abdullah bin Mas'ud. Beliau kalau berkata itu mirip dengan ucapan Nabi. Mirip dengan hadis Rasul SAW. Ya. Di antara yang beliau ucapkan, misalkan barang siapa ingin mengambil sunnah, ingin mengambil teladan, hendaklah dia meneladani orang yang telah meninggal. Allahu Akbar. Ya, Abdullah bin Mas'ud, indah ucapannya. Utamaannya yang lain, ya, seperti yang dikabarkan oleh Rasul, bahwa kakinya Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang nanti di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Kabar gembira bagi beliau. Bagaimana gunung Uhud yang besar, yang kalau ditimbang kita nggak bisa menimbang gunung Uhud ya, begitu besarnya, tapi kalah berat dengan kakinya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, Nabi SAW pun keluar ke ladang dan ke kebun bersama para sahabat. Jadi karena saat itu kebun kurma di mana-mana, Nabi pun keluar ke kebun, ke ladang. Walaupun beliau seorang Nabi, keluar bersama para sahabatnya. Nabi minta ambilkan sesuatu di atas pohon. Ya, ini tidak ada masalah bagi seorang pemimpin apabila terjun langsung ke ladang, ke sawah, ke kebun, ya dalam rangka melihat ciptaan Allah berupa buah-buahan, pohon-pepohonan, tumbuhan, ya tidak ada masalah. Nah, kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa seorang hamba nanti akan ditimbang pada hari kiamat. Nas-nas yang datang dalam masalah timbangan terbagi menjadi 3. Yang nanti ditimbang pada hari kiamat, 1 bisa amalannya. Amalan seorang hamba nanti akan ditimbang. Yang kedua yang ditimbang adalah hamba itu sendiri, pelaku amal. Kalau yang pertama adalah amalannya yang ditimbang, yang kedua pelaku amalan soleh, ya itu akan ditimbang. Dalam hadis yang lain ada seorang yang gemuk, badannya besar, ketika ditimbang beratnya tidak lebih dari berat sayap lalat, sayap nyamuk. Jadi ada orang berat, gendut, ditimbang beratnya itu tidak lebih dari sayap seekor nyamuk, ringan. Ya. Yang ketiga yang akan ditimbang di hari kiamat nanti adalah catatan amal, sahifah, lembaran catatan amal. Nah, dalam hadis ini bahwa yang ditimbang adalah hamba itu sendiri. Dalam hadis ini yang ditimbang apa? Hamba itu sendiri. Karena Rasulullah mengatakan kakinya Abdullah bin Mas'ud nanti akan lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Ya, daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa nanti pada hari kiamat Allah dengan kebijaksanaannya, dengan segala hikmahnya, Allah bisa menentukan yang ini ditimbang badannya saja, yang ini ditimbang amalannya saja, yang ini ditimbang catatan amalannya, rapotnya. Sebagaimana hadis bitokoh yang ada tulisan La ilaha illallah. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, bagusnya fisik kita di dunia, sehatnya badan kita di dunia tidak menentukan bagusnya hasil timbangan amal di akhirat. Anggaplah kita di dunia ini memiliki badan yang ideal, berat badannya ideal, perutnya kotak-kotak, apa namanya, six pack apa-apa itu, ya, pokoknya atletis. Kalau push up bisa 100 kali, 1 tangan 1 jari, nah ada 1 tangan 1 jari lagi, ya. Ini tidak akan menentukan bagusnya hasil timbangan nanti di hari kiamat. Karena yang menjadi patokan timbangan di hari kiamat adalah keimanan kita dan amal kita.
Abdullah bin Mas'ud kakinya kecil, kurus. Tapi dengan segala keilmuannya, dengan segala kesolehannya, dengan segala ibadahnya, lebih berat ditimbang daripada gunung Uhud. Dan kita yakin gunung Uhud itu timbangannya sangat berat. Gunung itu nggak ada yang nimbang. Mau nimbang gunung itu gimana? Susah. Tapi dengan keilmuan Abdullah bin Mas'ud, dengan keutamaan yang dia miliki, kakinya ditimbang, itu baru kakinya ya, lebih berat dari gunung Uhud. Apalagi kalau ditimbang badan semuanya, dari kepala sampai kaki. Ya, ini menunjukkan kaum muslimin bagaimana kita tidak hanya memperhatikan fisik kita di dunia, tapi kita melupakan timbangan yang sejati di akhirat. Ya, terkadang kita di rumah kan punya timbangan ya, timbangan digital. Nanti berapa hari ngecek, lihat timbangan, alhamdulillah sudah ideal 60. Alhamdulillah naik lagi habis puasa, habis lebaran 80. Nah, kita perhatikan di badan kita, timbangannya ideal atau tidak, keberatan atau tidak, obesitas atau tidak. Tapi kita tidak perhatikan amalan kita. Amalan saya nambah nggak nih habis Ramadan? Amalan saya nambah tidak habis lebaran? Ya. Ini. Jadi yang menjadi tolak ukur kesuksesan seorang hamba di hari kiamat, keimanannya, amal solehnya, ibadahnya, bukan hanya timbangan dunia berupa fisik badannya. Ya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sudah diberi kabar bahwa nanti Abdullah bin Mas'ud timbangannya lebih berat daripada gunung Uhud. Nabi berkata demikian bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan wahyu. Dari mana Nabi tahu nanti kakinya Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang di hari kiamat lebih berat dari gunung Uhud? Tahu dari mana Nabi? Padahal saat itu belum terjadi hari kiamat. Padahal saat itu ya, Abdullah bin Mas'ud belum meninggal, belum ditimbang. Nabi mendapatkan berita tersebut dari wahyu, bukan cuma menerka-nerka. Ini termasuk mukjizat. Beliau sudah bisa mengatakan kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Ini semisal dengan pernyataan Nabi di kesempatan yang lain. Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, ya, Umar di surga, kan begitu. Padahal saat itu sudah terjadi belum hari kiamat? Belum, tapi Nabi sudah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga. Karena Nabi dapat wahyu. Ya, karena Nabi mendapatkan wahyu. Ini mukjizat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah bisa memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Begitupun Nabi memberi kabar gembira kepada Bilal. Aku mendengar suara terompah sandalmu itu di surga. Karena Nabi diberikan kabar, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan kebenaran dari firman Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Nabi itu berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW mengingkari sebagian sahabat yang mereka menertawakan Abdullah bin Mas'ud karena melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Nabi langsung amar ma'ruf saat itu, nahi mungkar. Kenapa kalian ketawa? Ya, kenapa menertawakan fisik orang? Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang lebih berat dari gunung Uhud. Di sini juga terdapat pelajaran kita tidak boleh dengan istilah body shaming, apa namanya itu? Body shaming ya, mempermalukan orang dari fisik badan. Ya, pas habis lebaran, kamu kok kurusan? Diet ya? Diet apa nih? Diet nggak makan nasi apa nggak makan tisu? Ya itu istilahnya mempermalukan orang tapi dengan fisik. Ya itu nggak boleh. Fisik kita ini kan sesuatu yang tidak bisa dioprek-oprek. Apa dioprek-oprek? Dikulik-kulik. Ya, otak-atik ya. Gak bisa, karena ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang sifatnya sudah diciptakan oleh Allah itulah yang paling bagus. Ya, maka kita tidak boleh mencela seseorang cuma gara-gara faktor fisik.
Abdullah bin Mas'ud manjat pohon, kelihatan betisnya yang kecil. Para sahabat tertawa. Rasul langsung marah, langsung tegur. Nahi mungkar, dicegah kemungkaran ini. Apa yang membuat kalian ketawa? Kalian kenapa mentertawakan beliau? Itu kakinya nanti di hari kiamat ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi kita tidak boleh mencela seorang cuma gara-gara faktor fisiknya, ya. Faktor fisiknya. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita agar tidak mencela seseorang cuma gara-gara fisik, ya. Kemudian ini pun peringatan bagi kita semua bagaimana seorang pemimpin bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ketika melihat kesalahan. Nabi sebagai seorang pemimpin, beliau tidak segan-segan untuk menegur ketika sahabatnya salah. Langsung ditegur, ya. Langsung ditegur. Tidak ditunda, tidak di belakang Nabi menjelaskannya, tidak, tapi langsung di tempat, langsung di hadapan orang. Karena ada satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, takhirul bayan an waqtil hajah mamnu. Takhirul bayan an waqtil hajah mamnu. Menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan sesuatu yang tidak boleh. Ketika para sahabat menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud, ini kan butuh penjelasan saat itu, maka jangan ditunda. Karena menunda penjelasan di waktu yang dibutuhkan suatu hal yang tidak dibolehkan. Inilah kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis yang bisa kita kaji di pagi hari ini, semoga bermanfaat dan menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwa bagaimana kemuliaan seseorang tidak diukur dengan fisiknya, tapi dengan imannya, dengan ilmunya, dengan amal solehnya, dengan ibadahnya. Ini akan memberatkan timbangan kita nanti pada hari kiamat. Allahu ta'ala alam. Baik, pemirsa Ahsan TV dan para kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, jazakallahu khairan pada Ustaz yang sudah menyampaikan materi sampai di hadis 237 sampai 238 tadi. Insya Allah di sesi kedua kita akan masuk di sesi interaktif atau tanya jawab. Silakan kepada para pemirsa yang ingin berinteraktif langsung dengan Ustadz bisa menghubungi nomor telepon di 0811 900 7912 ataupun bisa mengirimkan pesan singkat WhatsApp di 0811 900 7913. Tetapi sebelum kita masuk di sesi kedua, kita akan simak jeda terlebih dahulu. Baik, pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah masuk di sesi kedua, itu sesi interaktif. Silahkan kami mengundang kembali kepada Anda untuk berinteraksi dengan Ustadz. Untuk telepon langsung bisa menghubungi 0811 900 7912 atau untuk pesan singkat bisa dikirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 900 7913. Baik Ustadz, sebelum kita sambil menunggu telepon dari pemirsa, kita bacakan dulu pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, dari Ki Alpian di Bonres, izin bertanya, berapa batasan panjang dibolehkannya merapikan jenggot? Syukron jazakallahu khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, berapa patokan panjang dibolehkannya merapihkan jenggot, ya? Ada athar dari sahabat Ibnu Umar bahwa beliau mencukur jenggotnya kalau sudah lebih dari segenggam. Jadi lebih segenggam itu dicukur. Itu pun saat umroh dan haji. Itu pun saat umroh dan haji, tidak setiap saat. Ya, jadi kalau sudah lebih dari segenggam tangan kita nih, udah lewat segini misalkan, boleh dicukur, tapi saat umroh dan haji, bukan hari-hari biasa. Ya, itu patokannya. Nah, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz, dari pemirsa di Cikarang. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apakah memanggil nama seseorang dengan julukan fisik, contoh semisal gepeng karena kepalanya terlihat gepeng, dan julukan ini sudah melekat dari kecil, bagaimana hukumnya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ada satu ucapan dari para ulama bahwa ketika gibah itu dibolehkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama diantaranya litta'rif,
untuk mengenalkan ciri khas seseorang. Ya, misalkan ada penjahat kepalanya botak. Kamu lihat nggak tadi maling penjahat yang datang? Iya, saya lihat kepalanya botak. Nah, itu boleh karena untuk mengenalkan si pelaku kejahatan tersebut, bukan termasuk ghibah. Panggilan orang dengan disebut gepeng, disebut apalagi peang, kalau tujuannya menghina, maka jatuhnya menghina, tetap tidak boleh. Tapi kalau tujuannya ada kemaslahatan di sana untuk mengenalkan, ya padahal orang itu sudah kenal dengan sebutannya itu, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Misalkan ada penipu, dia dipanggil itu yang namanya si gepeng-gepeng, nah itu boleh karena ada kebaikan agar orang hati-hati dengan si gepeng karena dia kerjaannya suka menipu. Tapi kalau dia bukan penipu, orang baik-baik dan dia punya nama yang bagus, maka lebih baik dipanggil dengan nama yang bagusnya, bukan nama yang buruknya, walaupun itu sudah terkenal melekat sejak kecil. Karena kita tidak boleh memanggil panggilan-panggilan yang buruk, nama-nama yang buruk itu diganti dengan nama yang baik. Nah, Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fik atas penjelasannya. Sudah ada telepon masuk? Belum ya? Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz yang sudah masuk. Bismillah, Ustaz dari pemirsa di Cikarang, apa hukumnya wali murid memberi hadiah kepada seorang guru atau wali kelas? Karena di tempat anak sekarang lagi semarak. Demikian Ustaz, jazakallah khair. Apa hukumnya memberi hadiah kepada guru atau wali kelas? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir memberikan hadiah kepada guru itu karena khawatir hadis Nabi SAW yang berbunyi hadiyatul ummal gulul, memberikan hadiah kepada para pekerja termasuk gulul, harta curian, pengkhianatan. Maka guru, wali kelas itu kan pekerja yang dia sudah digaji dari sekolahnya, bahkan sebagian statusnya sudah pegawai negeri yang digaji oleh pemerintah. Ketika kita memberikan hadiah kepada mereka, dikhawatirkan ini termasuk harta haram yang tidak boleh diterima. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan memberikan hadiah kepada guru dan wali murid itu ada beberapa keadaan. Satu, bila memberikan hadiah ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sebagai guru, maka boleh. Contohnya guru itu menikah, wali kelasnya menikah, kita ngasih kado kepada guru yang baru menikah. Ini boleh karena nggak ada sangkut paut dengan KBM, kegiatan belajar mengajar, nggak ada. Dan kita pun pasti kalau yang menikah itu bukan guru kita, misalkan tetangga, misalkan teman, kita kan pasti ngasih kado, itu namanya hadiah. Jadi hadiah itu sesuatu yang diberikan dalam rangka menjalin rasa cinta, rasa sayang, rasa persaudaraan, itu namanya hadiah. Tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan. Guru menikah, ini tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan. Ya, kita memberikan hadiah karena dalam rangka menampakkan kebahagiaan di hari kebahagiaan saat guru itu menikah. Boleh. Apalagi gurunya melahirkan. Dan kita memang biasa memberikan hadiah ketika ada tetangga melahirkan, teman melahirkan. Nah, ketika ada guru yang melahirkan, kita kasih hadiah, boleh. Tidak ada sangkut dengan pekerjaan. Baik, sekarang hadiahnya ketika mau bagi rapot. Nah, sebentar lagi kita bagi rapot nih, karena PAT sudah selesai, ya, hampir selesai. Pada tanggal 26 atau 27 akhir bulan ini akan ada bagi rapot. Kemudian kita memberikan hadiah kepada guru atau wali kelas. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaannya, maka tidak boleh. Khawatir guru itu akan berubah hatinya gara-gara kita diberi hadiah oleh seorang wali murid. Ya. Jadi patokannya kalau tidak ada sangkut paut dengan pekerjaan boleh. Pernikahan, persalinan, ya. Atau guru itu sudah keluar, tidak mengajar lagi, dia resign. Tahun ini tahun terakhir saya di sekolah ini. Maka ketika bagi rapot wali murid memberikan hadiah, boleh, kenang-kenangan, karena dia besok nggak ngajar lagi.
dan tidak ada kecondongan untuk ngasih nilai lebih misalkan karena udah keluar, boleh. Dia akan merantau dibawa suaminya ya, kalau guru itu wanita misalkan mau dibawa suaminya ke daerah luar kota, kita kasih hadiah sebagai perpisahan boleh. Jadi caranya bagaimana kalau kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada guru? Caranya hadiah yang akan kita berikan kepada guru bukan kepada wali kelas saja. Kumpulkan, taruh di kantor yang nanti akan dibagi rata ke seluruh guru. Coba Anda bayangkan dalam satu institusi pendidikan yang dapat hadiah hanya wali kelas ketika bagi rapat. Padahal pendidikan itu tidak akan jalan hanya dengan wali kelas. Ada TU yang mengurusi administrasi, ada bagian kasir mengurusi keuangan, ya. Jadi kita jangan menilai yang berjasa itu cuma wali kelas karena mentang-mentang wali kelas itu input nilai, input rapot. Bukan itu saja. Dia nggak akan bisa jalan kalau pendidikan tidak ada bagian TU yang mengurusi administrasi absensi. Tidak ada bagian keuangan yang mengurusi gajinya guru, gajinya karyawan sehingga kelas jadi bersih. Ya, kemudian lain-lain. Maka caranya hadiah yang akan kita berikan kepada wali kelas ini, kumpulkan saja jadi satu, taruh di kantor. Atau kita berikan semua guru itu hadiah dengan nilai yang sama. Dengan nilai yang sama. Semua guru dikasih sarung. Udah. Ini tidak akan terkena kekhawatiran kecondongan seorang guru kepada salah seorang murid gara-gara dia dikhususkan diberi hadiah. Ini solusi dalam masalah ini. Nah, baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Sudah ada telepon masuk kah? Sudah terhubung? Silakan. Baik, silakan Bapak atau Ibu. Halo? Ya, silakan langsung. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke pertanyaan. Dari siapa dan di mana, Pak? Dari Aceh, lulus semua Aceh, Ustaz. Dari Aceh. Ya, silakan. Ya. Ini Ustaz, kalau sholat subuh kan sebelum di sini kita kan ada baca doa kunut. Iya. Kalau kita ikuti sholat subuh seperti itu, apa kita termasuk mengikuti satu kaum, Ustaz? Oh ya. Itu saya bertanya, Ustaz. Itu saja? Iya, Ustaz. Cukup. Terima kasih jazakallah. Silakan Ustaz. ya baik, Dari di sebagian masjid di waktu subuh melakukan doa yang disebut dengan doa kunut. Apakah kalau kita ikut juga termasuk mengikuti satu kaum muslimin dengan Allah SWT? Kita harus bedakan antara permasalahan yang memang ada toleransi di dalamnya dengan permasalahan yang tidak ada toleransi. Sebagai contoh sederhana, kita dengan orang kafir dalam masalah akidah keyakinan itu tidak ada toleransi. Orang kafir misalkan tidak beriman kepada Allah, sementara kita beriman kepada Allah. Maka perbedaan ini tidak boleh ada saling toleransi. Kita tidak boleh ikut-ikut orang kafir. Ini terkena larangan, barang siapa yang mengikuti satu kaum maka dia termasuk kaumnya. Karena ini masalah akidah. Tidak ada toleransi, masalah akidah. Yang kedua, ada masalah-masalah yang masih bisa ditoleransi. Masalah perbedaan fikih, ya. Yang satu menggerak-gerakkan jari, yang satu tidak. Maka tidak bisa kita katakan ketika kita mengikuti dia berarti kita mengikuti satu kaum yang menggerak-gerakkan jari berarti kita salah. Tidak bisa, karena ini masalah yang masih ada ruang untuk toleransi, saling menghormati satu sama lain. Jadi Anda harus bedakan mana masalah yang tidak bisa ditoleransi dan mana masalah yang kita harus legowo menerima perbedaan. Ya. Nah, di antara masalah yang diperdebatkan panjang lebar adalah masalah tentang kunut saat subuh. Ini masalah yang harus kita sikapi dengan bijak. Karena kalau kita bersikap keras, para ulama juga ada yang membolehkan. Ya. Syekhul Islam, kalau kamu misalkan salat di belakang orang yang kunut subuh, maka aminkan doanya karena itu juga doa. Apakah berarti kita bilang Syekhul Islam mengikuti satu kaum yang salah? Tidak bisa seperti itu, karena ini masalah yang pelik, yang memang ada ruang. Kalau antara kafir dengan iman, ini kan gak ada ruang.
Iman sama kafir bisa nyatu? Tidak bisa. Maka kita kalau mengikuti orang kafir berarti kita termasuk golongan orang kafir. Tapi dalam masalah perselisihan yang sifatnya masih ada ruang, masalah-masalah fikih, yang satu sedekap, yang satu lepas saat i'tidal, ya, masalah-masalah fikih yang memang ada perbedaan dan perbedaannya dianggap kuat, maka kita harus saling menghargai, menghormati, tidak menuduh, oh berarti kamu termasuk golongan yang sesat. Tidak seperti itu. Nah, Allah. Baik, jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Mungkin bisa dipahami ya dari Pak Asrul di Aceh. Kita lanjut pertanyaan dari pemirsa Hasan TV, Ustaz. Dari Ibnu Kemal di Jawa Barat, bolehkah seorang karyawan menuntut kepada atasannya hari libur? Apabila atasannya tidak memberikan izin, maka bagaimana solusi tengah-tengah yang baik dalam Islam? Baik, saudara menurut Allah SWT, ini akibat dari tidak ada kesepakatan di awal. Cobalah Anda sebagai karyawan, pegawai, biasakan sekarang ini zaman kita kalau ingin bekerja, ingin memulai satu ikatan muamalah, bangun di atas akad yang jelas, perjanjian yang jelas. Jangan bilangnya saya ingin membantu. Ini kalimat-kalimat rancu. Kamu mau bantu saya enggak? Ya udah, mulai besok bantu saya ya di toko saya begini-gini. Akhirnya tidak ada akad yang jelas di situ. Berapa hari saya kerja, hak kewajiban saya apa? Sehingga muncullah seperti tadi, menuntut libur. Coba dijelasin, ada orang minta, kamu mau bantu saya nggak? Apa maksudnya bantu nih? Nah, apa maksudnya bantu? Maksudnya saya jadi karyawan dengan jumlah hari kerja yang jelas, gaji yang jelas, kemudian larangan-larangan apa yang harus tidak boleh dilakukan, waktu sholat diizinkan tidak untuk sholat, seperti itu. Jadi biasakan kita itu cerdas, ya, untuk mengatur di awal sesuai akad perjanjian. Jangan nerima saja, akhirnya di tengah jalan muncul, kok saya kerja 7 hari full, nggak ada libur-libur, akhirnya menuntut libur, tidak diizinkan. Anda harus jelas di awal, saya kerja berapa hari? 5 hari, ya sudah, 2 hari berarti waktu saya libur. Jadi awal itu harus ada akad, karena seorang muslim dibangun di atas akad mereka. Al-muslimuna ala syurutihim, kata tadi. Seorang muslim itu tergantung syarat yang mereka buat. Dan Allah berfirman, aufu bil uqud, tunaikanlah janji-janji, akad-akad kalian. Ya ini permasalahannya, harus dibuat akad yang jelas di awal. Kalau sudah terjadi, sekarang saya sudah kerja, saya sudah lama, kemudian tidak ada waktu libur dan saya minta libur tidak diizinkan, maka harus ada musolahah. Apa musolahah? Aksi damai untuk menyelesaikan satu permasalahan agar semuanya sama-sama enak. Dibangun lagi di tengah, ada konflik, bangun di tengah. Solusinya gimana ini? Saya mau libur, atasan tidak ngasih. Berunding antara karyawan dengan atasan, ya, gimana jalan terbaik? Saya juga manusia, tidak bisa 7 hari terus full, ya, untuk bekerja. Saya juga punya istri, saya juga punya anak mau bagi rapot, mau ngambil rapot, masa libur sehari tidak boleh? Cari jalan tengah, itu namanya islah, musolaha, upaya untuk damai, untuk menyelesaikan satu perkara. Nah, jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Satu lagi penelpon sebelum kita tutup. Sudah terhubung? Sudah terputus. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi dari pemirsa di Bali, dari Abu Tara. Assalamualaikum, sebelum operasi istri saya haid Ustaz. Setelah operasi haid selesai, bagaimana cara mandi janabat kalau mau sholat? Sedangkan jahitan yang di perut tidak boleh kena air. Syukran jazakallah. Tayamum adalah solusi yang terbaik. Karena tayamum itu sebabnya 2. 1, ketika tidak ada air. Sebab kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Ini tayamum sebabnya 2. Ketika tidak ada air dan ketika tidak mampu menggunakan air. Maka istri Anda termasuk golongan yang kedua, tidak mampu menggunakan air karena jahitan bekas operasi masih basah. Dan tayamum itu untuk menggantikan wudhu dan mandi besar. Jadi jangan sampai salah paham bahwa tayamum itu hanya menggantikan wudhu. Tidak, dia bisa menggantikan mandi besar kalau memang sebabnya 2.
tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Istri yang jahitannya masih basah berarti dia tidak mampu menggunakan air. Cara mandi junubnya gimana? Cukup tayamum saja. Wallahu ta'ala alam. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Tidak terasa para pemirsa Hasan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sudah hampir 1 jam atau 60 menit menemani Anda. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan materi dari Ustaz dan kemudian di dalam sesi interaktif menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita laksanakan atau kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tak lupa kita selalu berdoa kepada Allah untuk meminta hidayah dan taufik untuk menerima ilmu-ilmu yang hak, dan semoga kita selalu di dalam jalan sunnah Rasulullah SAW. Baik, dari kru dan para pekerja yang ada di studio, memohon maaf jika dalam menyampaikan kajian kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.